Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal cerita nih tentang trivia-trivia dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tolong disimak baik-baik ya. Pada suatu malam yang sangat tenang di Mekah, Nabi Muhammad SAW menerima panggilan ilahi yang luar biasa. Malaikat Jibril datang dengan membawa buraq, seekor makhluk ajaib yang berwarna putih. Dia ukurannya lebih kecil daripada kuda, tetapi lebih besar dari keledai. Dan dia bergerak sangat cepat, secepat kilat. Nama buraq berasal dari kata bark, yang berarti kilat, yang menggambarkan kecepatannya yang luar biasa secepat kilat, teman-teman. Nah, perjalanan Isra ini dimulai dari Masjidil Haram yang berada di Mekah. Kemudian dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nabi Muhammad SAW tidak langsung menuju tujuan akhirnya karena Jibril mengajak beliau singgah di beberapa tempat yang mana kelak nantinya menjadi tempat yang sangat penting dalam sejarah Islam. Yang pertama, Malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad ini berhenti di Yastrib yang nanti dikenal dengan Madinah, tempat Nabi akan hijrah dan membangun masyarakat Islam. Kemudian nih teman-teman, Jibril dan Nabi Muhammad berhenti di Bukit Sinai, di mana di situ adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu dan juga di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW disambut oleh para nabi terdahulu. Di Masjidil Aqsa ini, Nabi Muhammad memimpin sholat bersama para nabi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW dibawa naik oleh malaikat Jibril ke 7 lapisan langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam yang mana Nabi Adam menyambutnya dengan penuh keramahan. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang dikenal karena ketampanannya dan kebijaksanaannya. Lanjut di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris yang dikenal karena pengetahuannya yang sangat luas. Kemudian di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Harun, yaitu saudara dari Nabi Musa yang dikenal karena kelembutannya. Dari sini teman-teman lanjut ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang memberikan nasihat yang sangat penting tentang jumlah sholat. Lanjut ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi yang menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Setelah melewati keenam lapisan langit, Nabi Muhammad SAW mencapai langit ketujuh dan tiba di Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon yang sangat indah dengan daun yang sebesar telinga gajah dan buah sebesar tempayan yang sangat besar. Pohon ini menandai akhir dari langit ketujuh dan awal dari tempat tinggal Allah SWT. Di sana beliau juga melihat Al-Bait Al-Ma'mur, rumah ibadah yang dikelilingi oleh malaikat yang dianggap sebagai Ka'bah di langit, yang langsung keberadaannya itu di atas Ka'bah di bumi. Allah SWT kemudian memberikan perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari kepada umat Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad SAW atas nasihat dari Nabi Musa memohon keringanan kepada Allah SWT. Nabi Musa yang pernah memimpin Bani Israel menyadari bahwa 50 kali sholat dalam sehari itu akan sangat membebani dan memberatkan umatnya. Kemudian setelah beberapa kali permohonan, jumlah sholat dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari, namun tetap mendapatkan pahala seperti melaksanakan 50 kali sholat. Dalam perjalanan ini teman-teman, Jibril juga memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW berbagai keajaiban yang ada, termasuk sumber mata air Zam-Zam dan tanda-tanda akan kekuasaan Allah SWT yang lainnya. Setiap pemberhentian dalam perjalanan ini mengandung pelajaran dan juga hikmah yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW dan juga utamanya untuk umat Islam. Isra Mi'raj terjadi di tengah tekanan sosial dan politik yang sangat berat di Mekah. Peristiwa ini memberikan dorongan spiritual dan moral yang besar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Yang mana sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu menghadapi banyak skeptisisme dan juga ejekan dari kaum Quraisy. Mereka tidak percaya akan adanya keajaiban luar biasa ini, teman-teman. Namun, karena keyakinan yang sangat kuat dari sahabat-sahabat terdekatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, sangat penting dalam mempertahankan keimanan umat muslim saat itu. Abu Bakar yang dikenal dengan gelar As-Siddiq karena kepercayaannya yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad, berkata dengan tegas, "Jika Muhammad yang mengatakan ini, maka aku akan mempercayainya." Dengan memahami dan merenungkan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bisa belajar nih teman-teman tentang kekuatan iman, pentingnya sholat, dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka dari itu nih teman-teman, mari kita ambil hikmah dari kisah ini dan kita jadikan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.